Kalau andaikan engkau tidak bisa untuk mengetahui seperti apa mukjizatnya Al-Quran, tidak bisa merasakan, maka ada satu mukjizat Al-Quran yang semua orang harusnya paham dan semua orang harusnya mengakui, yaitu adalah apa? Kemampuan Al-Quran mengubah dunia. Jadi gini ya, andaikan satu buku itu, Mas Helmi nulis buku, aku nulis buku, dan buku itu diukur keberhasilannya berdasarkan berapa banyak orang yang diubah dari buku itu, maka Al-Quran adalah buku nomor 1. Juaranya. Kenapa? Karena dia mengubah sangat banyak sekali orang dalam level yang sangat masif, dengan luasan yang sangat besar sekali, dalam waktu singkat, dan hasilnya permanen. Ini Quran. Itu ngeri sekali. Makanya ketika orang lihat, misal ketika Rasul hidup itu, beliau berhadapan dengan 2 imperium besar, Imperium Romawi di sebelah barat dan Imperium Persia, kekisraan Persia di sebelah timur. Kekisraan Persia itu sudah 1200-an tahun, Romawi itu sudah 500-an tahun, atau lebih, bahkan mungkin 700-an tahun pada saat Rasul, 700-an tahun berarti Romawi. Tapi ternyata Imperium Persia yang 1200 tahun itu, 12 abad itu bisa ditutup oleh Islam dalam waktu kurang dari 30 tahun. Itu kan sangat luar biasa ya, bisa mengungguli, bahkan kemudian menjadikan peradaban baru di Persia. Dan Romawi setengahnya ditutup di 1453 seperti yang Mas Helmi bahas. Itu kan Islam sangat luar biasa. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun itu peradaban Islam itu sudah memimpin dunia, nggak perlu waktu lama. Kalau Persia memerlukan waktu beratus-ratus tahun, begitu juga dengan Romawi, maka Islam sangat besar. Kenapa? Karena dia diinspirasi oleh Al-Quran. Maka wajar aja ketika seorang penulis namanya Michael H. Hart itu mengatakan bahwasanya Muhammad adalah the most influential people on history ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa dia mewariskan begitu banyak yang sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang. Nah, seperti apa yang kemudian dibawa oleh Islam? Yang dibawa adalah semangat liberasi. Jadi kalau misalnya ada satu teori yang mengatakan bahwasanya perubahan itu ada banyak, tergantung intensitas dan visi. Kalau misalnya contoh intensitasnya tinggi dan visinya tinggi, itu adalah liberasi. Kalau di bawahnya intensitasnya tinggi tapi visinya nggak ada, itu adalah revolusi. Maka Islam di atas revolusi. Liberasi, karena intensitasnya tinggi. Apa? Dan memberikan kebebasan? Dia memberikan kebebasan. Makanya ketika ditanya pada semua orang, mulai dari kepala tentara yang paling tinggi, panglima perang yang paling tinggi, sampai dengan ya kayak mungkin kapten lah ya. Ketika di Persia mereka ditanya, ya Rib ibn Amir itu posisinya masih kapten kira-kira. Dan Khalid bin Walid pada saat itu sudah benar-benar sudah panglima besar. Ketika mereka semua ditanya kenapa kamu datang ke sini? Yang kamu cari uang, yang kamu cari ketenaran, yang kamu cari apa sebenarnya? Kami bisa kasih pada kamu. Kami kasih tanpa kamu harus perang. Dia bilang enggak, kami datang ke sini untuk membebaskan manusia daripada penyembahan selain manusia kepada penyembahan membebaskan manusia daripada penyembahan terhadap manusia kepada penyembahan terhadap Allah. Nah, maka kita melihat penyembahan terhadap manusia itu adalah kezaliman. Maka kita pengen membebaskan supaya mereka menyembahnya kepada Allah. Itu adalah semangatnya Islam. Nah, maka Islam tersebar sampai kemudian begitu luas sekali, termasuk sampai di Persia. Nah, akhirnya ketika masa kepemimpinan waktu itu adalah kekhilafan Abbasiyah. Waktu itu Abbasiyah mulai memindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Nah, di Baghdad itulah dibuat Baitul Hikmah. Jadi sebuah perhatian yang sangat besar. Ada satu ceramah yang menarik, kalau nggak salah namanya Profesor Roy Cassandra atau Roy Cassandra kalau nggak salah. Dia pernah bahas bagaimana abainya orang-orang Kristen pada saat itu. Sekali lagi ini bukan menghina ataupun bukan, tapi kita menjelaskan dari sudut pandang sejarah. Bahwasanya sangat abainya orang-orang Kristen pada saat itu sampai mereka itu membunuh orang-orang yang mereka perhatian pada agama karena konflik internal mereka. Jadi mereka dulu kan punya perpustakaan besar Alexandria. Nah, perpustakaan Alexandria ini besar sekali dan sangat bagus sekali, dan itu menjadi sebuah sebuah heritage lah untuk dunia yang memang nggak ada urusan dengan politik. Tapi ketika terjadi kasusnya ketika terjadi kasusnya perbedaan antara Arius dan Anastasius itu tahun 325 ketika dijadiin Yesus sebagai salah satu Tuhan daripada Tuhan yang tiga, itu kan jadi masalah. Karena kenapa? Karena semua yang tidak berkeyakinan yang sama akhirnya dibantai. Nah, termasuk perpustakaan di Alexandria itu dihabisin. Nah, maka pada saat itu justru Islam baru mulai untuk membangun satu peradaban besar yang berbasiskan knowledge juga. Nah, semua pengetahuan Yunani
yang dulu kemudian diselamatkan di perpustakaan Alexandria itu dipindahkan ke sini. Dipindahkan ke dunia Islam, ke Baghdad, termasuk ke Baitul Hikmah di Baghdad. Legend mengatakan ada jutaan skrip di sana. Itu kan ya, yang ketika diserang sama pasukan Tartar itu dibuang ke Sungai Dajlah. Mongol itu, Sungai Dajlah itu apa ya? Tigris atau Efrat, saya lupa Efrat, nanti. yang Mesopotamia. Ya, Mesopotamia, Efrat atau Tigris, tapi Dajlah nama bahasa Arabnya itu. Katanya airnya menghitam ya? Betul, airnya menghitam. Karena dan itu masuk akal sih. Ya. Sangat masuk akal. Kenapa? Karena ya saking banyaknya skrip itu yang kemudian dihilangkan. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita nggak usah lihat bukunya, orang-orang bilang gini, orang-orang Arab atau orang Islam itu menamai langit-langit dengan nama-nama bahasa Arab. Makanya hampir semua bintang tuh diawali dengan Aldebaran, Al-Karnar dan segala macam. Karena Al itu kan ya pertanda isim kan ya. Nah, jadi Al itu kan de kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dan kemudian menamai binatang-binatang di daratan dan juga pepohonan dengan bahasa Arab juga. Dan mereka menghiasi kemudian peradaban-peradaban manusia dengan peradaban-peradaban yang baru. Maka dikatakan bahwasanya kehebatan orang-orang Islam itu karena mereka bisa berdiri di pundaknya orang-orang Yunani yang sudah mendahului keilmuan. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya mereka itu sia-sia, tidak. Kita tidak membangun itu sendiri. Kita cuma melanjutkan apa yang sudah baik-baik di masa yang lalu. Maka semangat Islam itu nggak pernah menghancurkan. Semangat Islam itu liberasi. Yaitu adalah meliberasi manusia supaya dia benar-benar hidupnya baik. Nah, termasuk dalam bidang pengetahuan dia juga meliberasi. Karena kalau kita lihat sejarah peradaban Islam tahun 600-an, mungkin pasca 632 Rasulullah wafat, itu masih naik tuh, grafiknya masih naik. Kalau kita mau katakan grafik, nah itu batasannya apa? Gampangnya gini lah, ekspansi wilayah. Karena ekspansi wilayah kan menandakan bahwa kesehatan daripada sebuah negeri ya, itu kan ekspansi wilayah. Nah 600-an 32 dia masih ekspansi. Sampai kemudian kekhilafahan Khulafaur Rasyidin selesai, khilafah Umayyah itu masih ekspansi tuh. Dari tahun 600-an sampai dengan tahun 750 itu masih ekspansi. 750 sampai dengan hancurnya Baghdad itu 1258 itu tetap masih ekspansi. 1258 yang menarik lagi adalah ketika itu digantikan dengan kekhilafan Abbasiyah di Kairo, itu masih ekspansi, Mas. Masih naik lagi, masih secara wilayah masih naik. Sampai kemudian tahun 1638 ya kalau nggak salah, Battle of Wina ya. Nah itu baru setelah itu nggak ada ekspansi lagi. Jadi sebenarnya ekspansi itu masih sampai zamannya Utsmani, terkhusus zamannya Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi sebenarnya sampai Muhammad Al-Fatih. Nah dari situ tuh mulai mesinnya mati sampai kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Setelah Sulaiman Al-Qanuni turun. Apa penyebabnya, Ustadz? Penyebabnya menurut para ulama adalah sebab kebangkitan Islam itu akan sama seperti sebab kemunduran Islam. Maka kalau kita bahas bahwasanya sebab kebangkitan Islam itu adalah karena Al-Quran, maka sebab kemunduran Islam juga karena Al-Quran. Karena orang-orang ninggalin Al-Quran. Jadi kita bisa lihat contoh ya di tahun 1500, 1600 ketika revolusi industri itu menggema di Barat. Lantas kemudian orang-orang Islam itu jadi apa ya? Mereka jadi ikut-ikutan. Jadi mereka nggak siap untuk menghadapi ini. Nah sehingga mereka mulai bingung bahwasanya agama bisa nggak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah mereka melihat Barat. Ternyata Barat maju itu karena meninggalkan agama. Karena Renaissance kan sebenarnya meninggalkan agama. Mereka memisahkan antara agama dan kehidupan setelah mereka pikir 600 sampai 800 tahun mereka kecewa dan trauma dengan agama. Maka sampai muncul satu pepatah, gantung raja yang terakhir menggunakan usus pendeta yang terakhir. Ya salah satu film yang kita bisa gambarkan untuk melihat kejadian itu adalah kan Robin Hood. Robin Hood kan punya teman namanya Little John. Nah, Little John itu kan bukan Little John, ada satu pendeta, Tucker kalau nggak salah ya. Nah, pendeta ini kan adalah pendeta yang dalam tanda kutip membelot dari gereja. Karena waktu itu gereja mendukung landlord untuk memberikan sesuatu perlakuan-perlakuan yang nggak baik terhadap proletar pada saat. Nah, sehingga Robin Hood muncul sebagai pembela-pembela para proletar. Nah, Barat itu dibangun atas konstruksi masyarakat yang seperti itu. Maka ketika terjadi Renaissance, mereka bilang berikan raja hak raja, berikan Tuhan hak Tuhan. Maka jangan dicampurkan. Dari situ muncul konsep-konsep kehidupan sekuler. Nah, orang-orang Muslim ketika melihat mereka maju, mereka jadi jengah. Kenapa? Karena mereka belum siap. Di saat yang sama mereka banyak sekali meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak lagi mempelajari bahasa Arab. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan duniawi dengan Islam. Lalu kemudian dipikir, perlu nggak sih Islam dalam kehidupan kita? Akhirnya Islam ditinggalkan, hancurlah habis. Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Malah kemudian kalau kita lihat di awal-awal kemunculan Islam, orang-orang tuh semuanya itu adalah multi talenta, polimat. Jadi contoh misalnya ya, Ibnu Al-Haisami itu adalah seorang ulama.
Selain daripada seorang yang sangat pintar di dalam permasalahan bangunan, arsitektur, dan juga pengobatan mata, kan itu kan ya. Misalnya lagi, contoh misalnya Al-Jazari, itu juga seorang ulama juga. Bahkan ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sains yang mereka menulis kitab-kitab fikih. Jadi itu tidak terbedakan sama sekali. Nah, artinya kalau kita lihat lagi di awal-awal Islam, maka kita katakan Al-Quran adalah suatu kitab yang menginspirasi orang. Dari awalnya orang-orang itu ignorance banget tentang masalah-masalah dunia, menjadi sangat perhatian dengan masalah dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang memperhatikan Al-Quran itu akan berpikir begini, bahwasanya kemampuanmu untuk bisa peduli dengan dunia dan benar-benar menjadikan dunia ini sebagai ladangmu itu sangat berpengaruh pada akhiratmu. Nah, justru ketika Al-Quran ditinggalin, pemahamannya ini hilang jadinya. Yang lebih tepat mungkin ini, Mas, yang pernah saya baca yang mungkin agak mirip adalah pengaruh filsafat-filsafat terhadap Islam. Nah, sehingga akhirnya para filsuf-filsuf ini yang ketika datang dari Yunani, dari India, dari manapun, yang akhirnya menjadikan orang Muslim itu membedakan bahwasanya kalau mereka peduli dengan dunia, mereka nggak usah peduli dengan akhirat. Dan kalau mereka peduli dengan akhirat, mereka jangan urusan dengan dunia. Akhirnya muncul banyak dikotomi gitu ya. Dikotomi. Akhirnya dunia nggak bisa diselesaikan. Aku selalu bilang pada orang-orang Muslim, hati-hati ya. Kalau kalian menjadi seorang Muslim dan nggak ada yang berubah pada kehidupan kalian, itu kalian salah belajar agama. Contoh, ada orang Muslim. Lalu kemudian dia dibilang, kenapa kamu nggak bisa untuk achieve sesuatu yang lebih besar daripada yang lain? Atau nggak sesuatu yang memorable, monumental dan segala macam. Dia bilang, udahlah Ustadz, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini pemahaman hasil filsafat ini yang keliru. Padahal sebenarnya kalau dia yakin bahwasanya Allah tuh menakdirkan sesuatu termasuk rezeki dia lebih bersemangat daripada orang-orang yang justru nggak paham tentang takdir. Lucunya kita nggak gitu. Saya sering bilang sama orang gini, Zuckerberg itu nggak percaya dengan akhirat. Yakin saya. Nggak usah Zuckerberg lah. Orang-orang muda tuh biasanya senang nonton komik, baca komik, One Piece misalnya. Itu yang nulis namanya Eiichiro Oda. Oda Sensei itu dikasih tau orang, tidurnya cuma 3 jam sehari, Mas. 3 jam sehari, selain itu baca komik. Katanya liburnya cuma hari Jumat kayaknya. Mungkin mau Jumatan dia ya, mungkin. Tapi nggak tahu lah, dia cuma libur 1 hari dalam 1 pekan. Dan saking tingginya dedikasi orang-orang Jepang terhadap komik, itu ketika nulis besok, minggu depan libur, itu aib. Bagi orang-orang komik, dan sedih dong kita kalau misalnya ada yang libur kan komikan gitu kan ya. Nah, tapi coba kita bayangin, Eiichiro Oda tuh nggak ngejar akhirat. Dia nggak ngejar menjadi hamba Allah yang soleh, nggak. Ibadur Rahman, surga apalagi dia nggak. Dia cuma mikir dunia aja. Tapi etos kerjanya kayak gitu. Elon Musk misalnya, dia bilang, kalian mengharapkan dari 40 jam sepekan terus bisa mengubah dunia. Itu kalian artinya nggak masuk akal. Nggak ada yang bisa mengubah dunia dari 40 jam per pekan. Nah, itu kan harus dimiliki oleh orang Muslim sekarang. Dan pernah dimiliki orang Muslim pada zaman lalu. Bagaimana kita melihat ulama-ulama dulu ngopi karena nggak mau tidur. Jadi kopi itu dijadiin minuman ulama. Sampai diharamkan oleh orang-orang Kristen kan itu kan ya, karena itu adalah minumannya orang Muslim kata mereka. Orang Muslim minum kopi untuk supaya nggak tidur, supaya apa? Supaya bisa belajar. Supaya bisa menguasai dalam tanda kutip duniawinya mereka. Maka di dalam Islam sebenarnya ada pemahaman yang benar adalah siapapun yang duniawinya itu kalah, berarti dia sudah melalaikan fardu kifayah. Akhirat itu soalan duniamu. Lu gagal di dunia, lu gagal di akhirat. Sederhana itu. Sesederhana itu. Jadi kita nggak pernah balance dalam dunia dan akhirat memang, karena kita tuh tujuan kita di akhirat. Tapi kita tahu akhirat ini dunia urusannya nih. Karena kita nggak mungkin. Sebelum akhirat kita harus melalui dunia dulu. Betul. Kata Allah kan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah sebanyak-banyaknya karena tujuanmu itu adalah di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa kamu sekarang di dunia. Nah, untuk dapat itu kamu harus kuasai ini dulu. Menarik lagi kata ulama gini, Mas. Cukup dikatakan berdosa ketika kita sebagai orang Muslim tidak berbuat semaksimal orang-orang yang bukan Muslim dalam mencari dunia. Artinya apa? Kalau misalnya contoh kita melihat ada orang-orang dalam kasus misalnya Mas Helmi, ada orang-orang yang bukan Muslim, mereka begitu hebat dalam mengelola media, begitu profesional dalam mengelola media, begitu detail dalam mengelola media. Kalau kita orang Muslim nggak ada orang kayak gitu, kita semua dosa. Karena itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya itu. Nah, itu semangat orang-orang zaman dulu. Islam bukan nggak pernah muncul. Islam bukan nggak pernah bangkit. Islam bangkit. Nah, karena Islam bangkit di zaman dulu sebenarnya sesederhana itu. Kita cuma tinggal melihat cara-cara di masa lalu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa kemudian perbuat dan relatekan dengan kita, maka hasil yang sama akan kita dapat. Nah, untuk itulah kita belajar sejarah.